لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nanti. Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada malam hari ini, pada sore hari ini tematik ya, karena menjelang hari raya Idul Adha. Insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tentang masalah keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah. Ya, keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah. Kita sekarang ini berada pada tanggal 2 Zulhijjah. Dan kita tahu bulan Zulhijjah ini memiliki banyak keutamaan. Terdapat ada beberapa waktu istimewa di bulan Zulhijjah ini. Pertama, bulan Zulhijjah ini disebut dengan bulan haram, bulan yang mulia. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Inna iddatash shuhuri 'indallah isna 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya adalah 12 bulan. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan tersebut kata Allah ada 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Dari ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Nabi SAW menafsirkan bulan yang mulia ini, ditafsirkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Kata Nabi, Inna zaman istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh as-sana 12 syahran minha arba'atun hurum salasun mutawaliyat wa rajabun mudharun baina jumada wa sya'ban. Kata Nabi, sesungguhnya zaman itu, waktu itu telah dikembalikan sebagaimana Allah ciptakan di awal kalinya penciptaan langit dan bumi. Kata Nabi, di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan di dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah haramkan, 4 bulan yang Allah muliakan. Kata Nabi, salasun mutawaliyah, 3 bulan berturut-turut. Yaitu Nabi menyebutkan Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. Dan ada pun Rajab kata Nabi di antara Jumada dan Sya'ban. Di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Quran 4 bulan yang mulia, di antaranya adalah bulan Zulhijjah. Dikatakan adalah bulan haram, bulan yang mulia. Kenapa? Karena zaman dulu, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, orang-orang jahiliyah ini zaman dahulu, mereka ya kalau datang bulan haram ya mereka kalau datang bulan haram atau bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang, maka mereka memutarbalikkan bulan. Ya, jadi bulan itu mereka putarbalikkan. Karena orang kufar Quraisy zaman dahulu itu mereka memuliakan ya 4 bulan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab.
Dan mereka tidak boleh berperang pada bulan-bulan tersebut, tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok, tidak boleh menumpahkan darah. Makanya ketika datang bulan-bulan haram apa? Mereka putar balikan. Shofar didahulukan, Muharram didudikan, ya semacam itu. Ya, Zulhijjah diakhirkan. Mereka putar balikan kenapa? Agar mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Maka kata Nabi, inna zaman istadar. Sesungguhnya Allah kembalikan lagi zaman tersebut. Jadi sebelum 10 Hijriah, sebelum tahun 10 Hijriah itu penanggalan di bangsa Arab itu kacau. Ya, kacau bulan itu kacau. Jadi ini bulan Safar, oh enggak, ini bukan bulan Safar, ini bulan Rajab. Maka kacau. Mereka majukan dan mundurkan sesuka mereka. Kenapa? Karena untuk membenarkan perbuatan mereka. Karena mereka sepakat 4 bulan ini tidak boleh mereka melakukan apapun. Tidak boleh melakukan penumpahan darah, perampokan, pengambilan harta, apa tidak boleh. Akhirnya mereka putar balik hitungan bulan ini. Makanya sebelum 10 tahun Hijriah itu penanggalan di orang Arab itu tidak benar. Iya. Terputar-putar bulannya. Ada yang dimajukan, ada yang dimundurkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini bahwasanya bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah termasuk dari bulan-bulan yang Allah muliakan. Makanya kata para ulama, bulan haram itu kebaikan yang dikerjakan di bulan haram itu lebih utama dibandingkan kebajikan yang dikerjakan di luar bulan haram. Dan sebaliknya, perbuatan dosa yang dikerjakan pada bulan-bulan haram itu lebih besar hukumannya ketimbang perbuatan dosa dilakukan di luar bulan haram. Dosanya tetap dihitung satu, Bapak Ibu. Dosanya tetap dihitung satu. Tetapi hukumannya itu diperbesar. Contoh, dosa yang sama Anda kerjakan di luar bulan haram, di luar bulan yang mulia ini, mungkin dipukul dengan 1 kali sapu lidi, ya. Tetapi dosa yang sama dikerjakan di bulan haram, 1 kali pukulan, tapi pukulannya dengan bau. 1 kali pukulan sama, tapi berbeda jenis pukulannya. Artinya dosa yang dikerjakan di bulan haram ini hukumannya diperbesar oleh Allah karena menunjukkan kemuliaan bulan haram. Ini pertama, keutamaan bulan Dzulhijjah. Dia termasuk dari bulan yang mulia. Kemudian yang kedua, keutamaan bulan Dzulhijjah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah keutamaan bulan haram ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ayyamin al-amal salih fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Faqalu ya Rasulullah wala al-jihad fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi syai'. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan kecuali 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan para sahabat bertanya, bahkan mengalahkan pahala jihad wahai Rasulullah? Kata Nabi, bahkan mengalahkan pahala jihad. Padahal kita tahu jihad itu puncak kejayaan agama Islam. Kata Nabi, dzurwatu sanabil Islam, puncak kejayaan agama Islam adalah jihad. Bahkan kata Nabi mengalahkan pahala jihad. Kecuali kata Rasulullah, seseorang yang keluar dengan hartanya dan jiwanya, dia terbunuh di medan peperangan dan hartanya habis berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang serupa baru bisa mengalahkan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Artinya orang berjihad mati di medan perang, kemudian dia membawa hartanya, habis hartanya di medan peperangan, baru itu bisa mengalahkan amalan seseorang beramal pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka ini keutamaan yang luar biasa. Ketiga, di antara keutamaan
bulan Dzulhijjah ini adalah pada bulan Dzulhijjah ini 10 awal bulan Dzulhijjah ini ada hari Arafah. Ada hari Arafah. Hari Arafah kita tahu bahwasanya Nabi SAW banyak sekali menjelaskan keutamaan hari Arafah. Ya. Di antara keutamaan hari Arafah disebutkan di dalam banyak hadis. Ya. Hadis Nabi SAW di antaranya adalah hadis Aisyah. Kata Aisyah, "Ma min yaumin aktsaru min ayyutiqallahu fi 'abdin minan nar min yaumi Arafah." Kata Nabi SAW, tidak ada hari yang dimana Allah membebaskan seorang hamba dari api neraka yang paling banyak kecuali pada hari Arafah. Ya. Kemudian juga hari Arafah tersebut disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bahwasanya hari Arafah itu adalah yaumum masyhud yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kata Allah, "Wasyahidi wa masyhud" di dalam surah Al-Buruj, ya, pada hari yang mana hari tersebut menyaksikan. Maka ditafsirkan, dimasukkan wasyahidum masyhud yaum Arafah. Jadi dimasukkan pada hari yang menyaksikan itu adalah hari Arafah. Bahkan pada hari Arafah juga Nabi SAW mengatakan haji itu dilambangkan dengan Arafah. Kata Rasulullah, "Al-hajju Arafah." Sesungguhnya haji itu berada di Arafah. Oleh karena itu, ya, haji dilambangkan dengan wukuf di Arafah. Orang tidak wukuf di Arafah maka tidak dikatakan dia berhaji. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Dzulhijjah ada hari Arafah. Kemudian keutamaan yang keempat di bulan Dzulhijjah ini, waktu istimewa di bulan Dzulhijjah ini, di situ ada Yaumun Nahar, yaitu hari raya Idul Adha. Nabi SAW mengatakan, "A'dhamul ibadah Yaumun Nahar." Kata Nabi, sesungguhnya ibadah yang paling agung dikerjakan adalah pada hari Nahar, pada hari Kurban. Makanya para ulama berselisih mana yang paling afdal di antara 10 hari Dzulhijjah tersebut, apakah hari Arafah ataukah hari Idul Adha atau Yaumun Nahar. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Karena ini menunjukkan kepada kita semua tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Terdapat padanya 4 waktu istimewa. Dia bulan haram, 10 awal bulan Dzulhijjah, kemudian dia terdapat padanya hari Arafah, dan terdapat padanya Yaumu An-Nahar, hari raya Idul Adha. Maka ini 4 waktu terkumpul hanya ada pada bulan Dzulhijjah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah ini, ya, kalau kita mengetahui keutamaannya, para ulama menjelaskan kenapa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini paling utama. Bahkan sebagian ulama mengatakan mengalahkan 10 terakhir di bulan Ramadan, atau mengalahkan bulan Ramadan kecuali 10 malam di bulan Ramadan. Kenapa kata para ulama utamanya 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Karena 10 awal bulan Dzulhijjah ini terdapat padanya ummahatul ibadat. Terdapat padanya di 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah induk dari perkara ibadah. Yaitu terdapat di bulan Dzulhijjah ibadah salat, terdapat padanya ibadah puasa, terdapat padanya ibadah sedekah, dan terdapat padanya ibadah haji dan umrah. Anda tidak akan mendapati terkumpulnya 4 ibadah ini kecuali pada bulan Dzulhijjah. Anda tidak akan bisa berhaji. Berhaji di bulan Ramadan tidak bakalan, tidak sah haji. Berhaji di bulan Syawal tidak bakalan. Berhaji di bulan Muharram tidak mungkin. Maka haji itu hanya ada di bulan Dzulhijjah. Maka kata para ulama, terkumpul induk ibadah ini di bulan Dzulhijjah, maka dia menjadi ibadah yang paling utama, bahkan mengalahkan 10 bulan Ramadan. Yang bisa menandinginya adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. Makanya para ulama berselisih mana yang lebih utama, 10 awal bulan Dzulhijjah kah, ataukah 10 terakhir di bulan Ramadan. Berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, bulan Dzulhijjah lebih utama siangnya dibandingkan 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 terakhir di bulan Ramadan lebih utama malamnya dibandingkan siangnya. Maka selain itu 10 awal bulan Dzulhijjah ini siang dan malamnya itu utama, tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya, 10 awal bulan Dzulhijjah tidak ada yang bisa mengalahkan dari amal ibadah.
Makanya seorang muslim ketika dia berada di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka ketika dia berada di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka hendaklah dia isi dengan amal saleh, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini, maka amalan apa yang hendaknya kita kerjakan? Tentu kita disuruh mengerjakan amal saleh, ya. Amal saleh apa saja kita disuruh dikerjakan pada bulan Dzulhijjah. Tetapi Bapak Ibu, ada beberapa amal saleh, ya, disebutkan oleh Nabi SAW secara khusus untuk dilaksanakan, khususnya pada bulan Dzulhijjah. Apa itu? Kalau Anda tidak bisa mengerjakan amal soleh semuanya, maka Anda fokus pada ibadah yang saya sebutkan ini. Kalau kita bisa melaksanakan amal soleh semuanya, maka itu tentu baik. Bahasa orang zaman sekarang menyapu bersih, ya. 10 awal bulan Dzulhijjah, ya. Sapu bersih dari awal sampai akhir. Kalau bisa, tapi kalau tidak bisa, kita beramal soleh, maka kita fokus pada hal-hal yang diutamakan dikerjakan. Apa itu? Ada beberapa amal soleh secara khusus disebutkan di dalam hadis Nabi SAW dikerjakan pada bulan Dzulhijjah. Apa itu? Yang pertama adalah berpuasa pada hari Arafah. Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya bahwasanya puasa pada hari Arafah itu, kata Nabi SAW, yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Sesungguhnya berpuasa pada hari Arafah, kata Rasulullah SAW, itu menghapuskan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Para ulama mengatakan yang dimaksudkan menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang, dosa apa? Apakah dosa besar ataukah dosa kecil? Banyak ahlul ilm menjelaskan yang dimaksudkan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Kemudian dikatakan hari Arafah, kenapa di hari Arafah disebut nama hari Arafah? Dikatakan hari Arafah itu karena pada hari tersebut dinamakan Arafah karena pada hari tersebut Adam dan Hawa saling bertemu dan saling mengenal, maka disebut dengan Arafah. Ya, disitulah bertemunya Adam dan Hawa, kata mereka saling mengenal, maka disitu disebut dengan Arafah. Sebagian ulama mengatakan dinamakan hari Arafah karena Jibril alaihissalam ketika mengajarkan manasik haji kepada Nabi SAW, Jibril mengatakan a'arafta hadza. Kata Jibril, a'arafta hadza, apakah engkau tahu ini wahai Rasulullah? Perkataan Jibril a'arafta hadza ketika mengajarkan manasik haji, dan nama tersebutlah diambil kata Arafah. Sebagian ulama mengatakan dinamakan Arafah karena Arafah tersebut tempat berkumpulnya semua kaum muslimin. Orang satu sama yang lain saling mengenal. Kita kenal sama tetangga kita, berjumpa sama tetangga kita di hari Arafah. Kadang kita berjumpa dengan keluarga kita yang lama tidak berjumpa. Mungkin ada sebagian orang berjumpa dengan mantan istrinya, bisa jadi, ya, di hari Arafah, ya. Maka di hari Arafah itu berkumpul semua orang di satu tempat, saling mengenal, saling berjumpa. Makanya disebut dengan Arafah. Ya, mereka saling mengetahui. Dikatakan hari Arafah dinamakan Arafah karena pada tempat tersebut diketahui oleh setiap kaum muslimin. Orang muslim kalau ditanya Arafah pada kenal semua. Mereka kenal semua tentang masalah Arafah. Maka dari sinilah dinamakan Arafah. Jadi ulama itu khilaf tentang penamaan hari Arafah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Arafah, para ulama khilaf tentang masalah hari Arafah ini. Apakah hari Arafah ini disebabkan puasanya akibat orang itu wukuf di Arafah, ataukah puasa di Arafah ini disebabkan lantaran tanggal 9 Dzulhijjah? Terjadi khilaf di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Ada dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh mazhab Hanabilah, bahwasanya hari Arafah itu disebabkan lantaran orang wukuf. Jadi kita puasa Arafah itu, kata mereka, mengikuti orang wukuf di Arafah. Kenapa? Pendapat ini dibangun atas dasar kaidah bahwasanya tidak ada ikhtilaful matalib. Jika satu negara melihat bulan
maka negara yang lain wajib mengikuti negara yang telah melihat bulan tersebut. Karena mereka berdalil dengan keumuman ayat di dalam Al-Quran, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian melihat bulan, maka hendaklah kalian berpuasa. Maka kata mereka, kalau ada satu negara melihat bulan, maka wajib negara lain mengikutinya. Berdasarkan kaidah ini, mereka mengatakan wukuf di Arafah itu, puasa di Arafah itu berdasarkan orang wukuf di Arafah, bukan berdasarkan tanggal 9 Dzulhijjah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya puasa di Arafah itu bukan disebabkan karena wukuf, tetapi melainkan bertepatan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Apa dalil mereka? Dalil mereka, dan ini pendapat mazhab Syafi'i. Dalil mereka apa? Dalil mereka adalah dibangun atas dasar setiap negara itu memiliki matlak tersendiri. Setiap negara itu memiliki ru'yah tersendiri, tidak mengikuti negara lain. Indonesia memiliki ru'yah sendiri, Malaysia memiliki ru'yah sendiri, Singapura, Brunei dan seterusnya memiliki ru'yah sendiri. Maka tidak harus suatu negara mengikuti negara lain. Apa dalil mazhab Syafi'i ini? Mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Abbas. Disebutkan anak Quraiban, ya, salah satu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Quraiban, seorang tabi'in. Dia pergi ke Syam. Pada saat itu, ya, dia disuruh untuk pergi ke Syam di awal Ramadan. Maka dia pergi ke Syam. Kemudian setelah itu di akhirnya dia balik ke kota Madinah. Di akhir Ramadan dia balik ke kota Madinah. Kemudian Quraib ditanya, ya, kapan kalian melihat bulan di sana? Kata Ibnu Abbas. Kata Quraib, kami melihat bulan di sana di Syam, melihat bulan pada malam Jumat. Kemudian kata Ibnu Abbas, kami melihat bulan di sini pada malam Sabtu. Kalimat malam Jumat, kami melihat di sini malam Sabtu. Berarti di Madinah lebih terlambat satu hari dari kota Syam. Kemudian kata Quraisy, kenapa kalian tidak mengikuti kami saja? Ya, berhari, karena sekarang orang-orang Syam berhari raya saat ini. Ya, kenapa kalian tidak mengikuti kami saja? Ru'yah kami, kata Quraisy. Apa kata Ibnu Abbas? Hakadha amarana Rasulullah. Seperti inilah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyempurnakan 30. Ibnu Abbas menyempurnakan 30. Padahal kota Syam sudah berbuka. Apa kata Ibnu Abbas? Seperti inilah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Bayangkan kota Madinah dengan kota Syam. Syam itu daerah Syria sana, Lebanon, Yordan, itu daerah Syam dahulunya. Maka ini jarak yang tidak tetanggaan dengan kota Saudi Arabia. Maka kata para ulama, lihat di zaman Nabi saja terjadi apa? Perbedaan ru'yah dan tidak saling mengikuti satu sama lain. Kalau seandainya setiap negara itu diambil pendapatnya, kemudian kita harus mengikuti, niscaya Ibnu Abbas akan mengikuti apa? Orang-orang Syam pada saat itu berhari raya. Tapi kenapa Ibnu Abbas tidak mengikuti? Bahkan beliau mengatakan inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Makanya manusia Islam Ibnu Taimiyah tidak diketahui orang-orang itu mengqadha puasanya. Kenapa kata Syekh Islam Taimiyah? Karena pastilah kalau seandainya jadi patokan itu adalah di setiap negara, kalau ada negara yang melihat bulan maka langsung mengikuti, maka di penjuru dunia ini akan terjadi qadha puasa. Di sana lebih dahulu kita terlambat, berarti kita qadha sehari ketinggalan. Ya, kan tidak ada sejarahnya kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ya, maka tidak dinukil dari masa ke masa orang mengqadha. Oh, kita harus qadha puasa karena di sana sudah bulan, kita belum melihat bulan, kita terlambat jadi. Tidak ada dinukil sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya dari zaman dulu orang memandang setiap negara itu memiliki ru'yahnya masing-masing. Kemudian data pendalilan juga adalah kenapa wukuf di Arafah itu berdasarkan tanggal 9 Dzulhijjah. Pertama, yang kedua adalah Nabi SAW, beliau itu berhaji dalam hidup beliau cuma satu kali. Nabi berhaji cuma satu kali. Sedangkan Nabi berpuasa Arafah itu berkali-kali.
Nabi berhaji cuma satu kali. Dan berpuasa di Arafah Nabi berkali-kali. Apa dalilnya Nabi berpuasa di Arafah berkali-kali? Ketika Hafidz Ibnu Hajar menafsirkan hadis, "Anna nasa tatamarau fi shaum Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Hafidz Ibnu Hajar, para sahabat berselisih tentang Nabi SAW ketika di Arafah, apakah beliau berpuasa atau tidak. Kenapa kata Ibnu Hajar? Karena mereka berselisih karena kebiasaan Nabi pada hari Arafah berpuasa. Kata Ibnu Hajar, kebiasaan Nabi pada hari Arafah beliau berpuasa. Pas Nabi wukuf di Arafah, para sahabat berselisih. Nabi ini ketika wukuf di Arafah berpuasa apa tidak? Pada kebiasaan beliau berpuasa. Ini menunjukkan Nabi sering berpuasa Arafah sebelum beliau berhaji. Nah, Nabi SAW sebelum berhaji berpuasa Arafah. Beliau yang jadi patokan beliau apa? Orang wukuf di Arafah apa? Tanggal 9. Karena tidak ada orang wukuf di sana. Karena Nabi belum pernah berhaji, tidak ada orang wukuf. Kalaupun ada orang wukuf, maka orang yang wukuf itu adalah orang musyrikin. Dan orang musyrikin ketika mereka berhaji tidak pada bulan Dzulhijjah. Sebagaimana saya jelaskan tadi. Sebelum tanggal 10, sebelum tahun 10 Hijriah terjadi kekacauan di bangsa Arab di dalam masalah penanggalan. Ya. Maka Nabi tidak mungkin mengikuti wukufnya orang-orang musyrikin, tidak mungkin. Ya. Maka yang jadi patokan adalah tanggal 9. Kemudian yang ketiga, di antara alasan yang logis kenapa kita itu berpuasa pada hari Arafah itu berdasarkan tanggal 9. Zaman dulu itu tidak ada wasilah, ya, sarana informasi yang cepat, teknologi yang begitu canggih seperti zaman sekarang WA, ya, langsung. Ya. Zaman dulu tidak ada. Maka tidak ada zaman dulu bagaimana orang berpuasa, orang yang berada di Afrika Utara misalnya. Apakah cukup 9 hari sampai kepada Afrika Utara beritanya? Bahwa jadi maka tidak cukup. Ya. Orang yang berada di Spanyol zaman dahulu, bagaimana mereka mengetahui di Mekah itu puasa? Dikirim pos pakai kuda cukup nggak 9 hari sampai ke Spanyol? Tidak cukup. Butuh berhari-hari untuk sampai di sana. Terus orang-orang di sana di luar Hijaz, jauh dari kota Mekah, bagaimana cara mereka berpuasa hari Arafah? Tentulah mereka melihat tanggal 9, bukan berdasarkan wukuf di Arafah. Oleh karenanya, pendapat yang rajih Allah Taala alam adalah berdasarkan tanggal 9 Dzulhijjah, bukan berdasarkan orang wukuf di Arafah. Tapi kalau seandainya kita ingin puasa berdasarkan orang wukuf, tentu itu lebih baik. Anda berpuasa bisa di Saudi wukufnya hari Selasa, berpuasa hari Selasa, dan juga berpuasa hari Rabu, itu juga bagus tentunya. Baik. Kemudian para ulama mengatakan puasa hari Arafah ini lebih diutamakan ketimbang seorang berpuasa Daud. Kenapa? Karena kalau bertepatan di hari Arafah kita bertepatan dengan puasa Daud, maka mana yang kita kerjakan, puasa Daud atau puasa hari Arafah? Bertepatan pas hari Arafah kebetulan Anda berbuka. Karena kita tahu bahwasanya puasa Daud itu sehari berbuka, sehari berpuasa. Pas bertepatan di hari Rabu nanti itu hari berbuka puasa Daud Anda. Tapi kita lanjut ke puasa Daud apa puasa Arafah? Hari Rabu pas giliran berbuka, bukan giliran berpuasa. Padahal Nabi mengatakan afdhalus siyam Daud alaihissalam. Kata Nabi, seutama-utama puasa adalah puasa Daud alaihissalam. Apa yang harus kita lakukan? Maka kata para ulama, berpuasa Arafah. Apakah Daudnya terputus? Tidak. Daudnya nanti puasa Daudnya lanjut setelah hari tasyrik. Maka puasa Arafah didahulukan kalau bertepatan pada waktunya. Kemudian juga kata para ulama, puasa Arafah itu juga diutamakan. Tidak mengapa orang berpuasa hari Arafah kalau bertepatan pada hari Jumat atau kalau bertepatan pada hari Sabtu. Kita tahu dilarang berpuasa secara khusus pada hari Jumat atau berpuasa secara khusus pada hari Sabtu, itu dilarang. Tetapi kalau bertepatan dengan hari Arafah tidak ada masalah. Seseorang puasa hari Arafahnya bertepatan pada hari Jumat ataukah bertepatan pada hari Sabtu. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana afdalnya? Ketika puasa hari Arafah kita dalam kondisi safar.
berpuasa apa berbuka. Ya. Pas kebetulan dari hari Arafah mudik kampung misalnya dan melakukan safar. Mana lebih afdal kita berbuka Ustaz? Apakah kita meneruskan puasanya? Maka kalau safar Anda dimulai dengan berpuasa, artinya safarnya di waktu siang hari dimulai dengan berpuasa, maka afdalnya diteruskan. Afdalnya diteruskan selama tidak menimbulkan mudarat. Tetapi kalau memulai safarnya di malam hari, ya dalam kondisi berbuka, kemudian sampai di pagi hari masih belum sampai di rumah, maka afdalnya dia berbuka, tidak berpuasa, walaupun itu pada hari Arafah. Kemudian amalan yang kedua yang dianjurkan juga pada 10 awal bulan Dzulhijjah adalah berpuasa 9 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 8, dan tanggal 9-nya adalah puasa hari Arafah. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8 atau puasa 9 hari Dzulhijjah ini sebetulnya tidak ada hadis yang sahih. Semua hadisnya lemah. Yang mengatakan Nabi berpuasa pada 9 hari berturut-turut pada bulan Dzulhijjah, hadisnya lemah. Tetapi para ulama berdalil dengan keumuman hadis Nabi, yaitu hadis Abdullah bin Abbas yang mengatakan ma min ayyamin al-amal salih fihim ahabbu ila Allah min ayyamil ashr. Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah ya untuk dikerjakan kecuali 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya berpuasa itu termasuk bagian dari amal saleh. Maka puasa dianjurkan untuk dikerjakan hari ini, hari besok dan seterusnya. Maka itu dianjurkan seseorang berpuasa. Kemudian amalan yang ketiga yang dianjurkan ketika kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak takbir. Ya. Seseorang mengucapkan takbir, yang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa? Karena takbir ini bagian dari zikir. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian berzikir kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan. Dan di antara bentuk zikir adalah seseorang bertakbir. Takbir itu ada dua. Ada namanya takbir muqayyad dan ada takbir mutlak. Takbir mutlak itu adalah takbir yang dimulai pada saat masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Saat ini kita sudah bertakbir. Dan bertakbir kapan saja. Tidak terikat dengan waktu. Anda pergi ke pasar, datang dari pasar, keluar rumah, ya di kantor, di tempat bekerja, Anda bertakbir. Anda mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Maka disuruh kita bertakbir. Ya. Dimanapun kita berada, ini disebut dengan takbir mutlak. Sampai kapan takbir mutlak ini? Terus bertakbir sampai ya nanti ya masuk takbir muqayyad. Yang kedua adalah takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini kapan dimulai? Takbir muqayyad ini dimulai selepas habis sholat. Kapan? Semenjak tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Kapan dimulainya? Pendapat yang rajih adalah di waktu subuh di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi di waktu subuh habis bersahur hari Arafah, sembahyang subuh, maka disuruh di situ kita untuk ya bertakbir. Bertakbirnya kapan? Sehabis sholat. Para ulama berselisih. Sehabis sholat itu kapan Ustaz? Apakah setelah beristighfar? Karena kita tahu setelah sholat itu disunahkan kita beristighfar, mengucapkan astagfirullah 3 kali. Baik. Takbir muqayyad ini kita ucapkan setelah istighfar atau sebelum istighfar? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih, yang benar adalah takbir muqayyad ini diucapkan sebelum beristighfar. Sebelum kita beristighfar, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
kita ucapkan sebelum kita beristighfar berdasarkan keumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, para ulama kapan seseorang itu kehilangan waktu untuk bertakbir? Jadi kapan kehilangan dia waktu bertakbir? Karena mungkin ada sebagian orang itu lupa setelah dia sholat bahwasanya sekarang ini masuk sudah takbir muqayyad. Keluar dari masjid dia ingat, ya Allah, tadi belum bertakbir. Boleh tidak dia ngulang takbir? Ya, ngulang takbir sehabis sholat. Jawabannya adalah waktu takbir itu habis. Selepas sholat itu habis kapan? Di dalam dua kondisi. Pertama, habis sholat Anda tidak langsung bertakbir, kemudian Anda batal wudhu Anda. Setelah batal wudhu Anda baru ingat, tadi saya belum bertakbir, maka ini sudah tidak perlu lagi dia bertakbir. Kenapa? Karena waktunya sudah habis. Yang kedua adalah Anda meninggalkan tempat sholat. Sudah keluar dari masjid baru ingat. Apakah dia ucapkan takbir? Mengqadha'nya? Tidak. Maka hilang kesempatan kita untuk mengulangi takbir tersebut. Ya. Dan takbir muqayyad ini kapan berakhirnya? Takbir muqayyad ini berakhirnya setelah kapan? Setelah ya habis asar, sebelum terbenam matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Di tanggal 13 Zulhijjah berhentilah takbir muqayyad ini habis selepas asar. Maka ini ya disunahkan kita untuk banyak berzikir. Di antara zikir yang kita ucapkan adalah takbir. Kemudian yang kedua, di antara zikir juga yang disuruh kita memperbanyak pada 10 awal bulan Zulhijjah adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan kita itu dalam seminggu atau dalam 3 hari atau dalam 4 hari bisa menamatkan Al-Quran, atau dalam sepekan bisa menamatkan Al-Quran, tentu di bulan Zulhijjah ini, 10 awal bulan Zulhijjah ini lebih lagi dong, karena dia lebih utama. Makanya kadang bulan Zulhijjah ini dianaktirikan oleh kebanyakan kaum muslimin, termasuk ya pengurus masjid. Kalau bulan Ramadan masjidnya dicek, kalau bulan Zulhijjah tidak pernah dicek masjidnya. Kadang-kadang orang itu dibersihkan yang masjid ya di Ramadan, itu siapa yang macamnya. Di bulan Zulhijjah seadanya ya sudah. Karena orang padahal dia lebih utama. Ya kalau dibandingkan dengan bulan Ramadan, amal yang dikerjakan pada saat itu lebih utama. Dia kalah cuma pada 10 malam terakhir saja. Ya. Maka ya orang banyak dianaktirikan, termasuk dalam hal ini membaca Al-Quran. Orang menganggap kalau bulan Ramadan orang semangat baca Al-Quran, tapi di bulan Zulhijjah tidak semangat orang baca Al-Quran. Tidak seperti semangat dia membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Padahal baca Al-Quran di bulan Zulhijjah ini lebih besar pahalanya dibanding baca Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Dari sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi SAW, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Alif itu satu huruf kata Nabi, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Ini menunjukkan subhanallah, orang kalau baca Al-Quran pada 10 awal bulan Zulhijjah maka pahalanya sangat besar. Tidak di bulan Zulhijjah pahala baca Quran itu besar, apalagi di bulan Zulhijjah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara umum zikir-zikir itu kita jaga. Ketika kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah, apa zikir yang kita jaga? Ya, selain dua yang saya sebutkan, zikir selepas sholat itu dijaga. Jangan sholat tidak berzikir setelah sholat. Zikir pagi dan petang itu dijaga. Jangan seseorang tidak ya menjaga zikir pagi dan petang. Ini penting. Ya, terlebih-lebih lagi di 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian
Amalan yang keempat yang dianjurkan untuk dikerjakan adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah ketika kita berada di bulan Zulhijjah, karena berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa al-jannah. Kata Nabi SAW, umrah yang satu dan umrah yang berikutnya sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang diterima tidak ada ganjar yang pantas baginya kecuali surga. Maka kalau Anda bisa berhaji, maka berhaji pada di bulan Zulhijjah. Kalau Anda tidak bisa berhaji, berumrah bareng. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apa caranya? Ulun nggak ada tahu pikirkan selama. Pokoknya disunnahkan kita berhaji dan berumrah. Apa caranya? Allah. Maka disunnahkan. Kalau orang punya kemampuan untuk berhaji dan berumrah, dia berhaji dan berumrah ketika dia berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga amal yang sangat ditekankan ketika kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah seseorang mengerjakan ibadah salat. Mengerjakan ibadah salat, menjaga salat lima waktu. Maka jaga salat 5 waktu, bersegera kita mendatangi masjid, kemudian seorang muslim selain dia menjaga salat 5 waktu ini, dia juga menjaga salat sunnah rawatib dijaga, jangan ditinggalkan. Kemudian juga kita menjaga tidak hanya salat sunnah rawatib, tetapi juga kita jaga salat sunnah-sunnah yang lain seperti salat malam, tahajud, salat witir kita jaga. Kemudian juga salat sunnah yang lain seperti salat duha kita jaga. Jangan sampai terlewatkan ketika kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Orang banyak melewatkan perkara-perkara yang sepele. Salat duha itu sebenarnya sangat ringan, 2 rakaat. Kadang tapi banyak aja orang kadang mengganggu. Padahal subhanallah, salat duha ini bisa dikerjakan di mana saja, di rumah, di kantor, di masjid, di musalla, bisa. Tapi subhanallah banyak orang tidak mengerjakan. Padahal sangat ringan, cuma 2 rakaat. Tetapi kadang-kadang itu karena pemolernya kadang ketulungan sehingga perkara yang sangat ringan saja tidak bisa dia kerjakan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah juga amal saleh yang dianjurkan ketika kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah adalah seorang muslim khusus tadi saya kelupaan disuruh memperbanyak zikir dan membaca Quran dan yang lainnya, itu bagi orang yang tidak berhaji. Bagi orang yang berhaji itu disuruh dia untuk memperbanyak talbiyah dan takbir. Orang kalau berhaji disuruh memperbanyak talbiyah dan takbir. Ada pun banyak baca Quran, zikir dan yang lainnya, ini bagi orang yang tidak berhaji. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan juga yang dianjurkan ketika kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah adalah seseorang melaksanakan amal-amal saleh yang sifatnya muta'addiyah. Amal saleh yang sifatnya muta'addiyah itu tidak hanya untuk kita, tapi berdampak kepada orang lain. Seperti apa? Di antaranya adalah bersedekah, it'am ta'am, memberikan makan. Maka di sini kesempatan Anda. Kalau kita di bulan Ramadan suka membukakan orang puasa, maka di 10 awal bulan Zulhijjah ini lebih lagi, Maka kadang subhanallah panitia masjid itu untuk membukakan orang puasa kebingungan mencari dananya. Enggak ada orang mau menyumbang, Orang menyumbang di bulan Ramadan, tapi di 10 awal bulan Zulhijjah tidak ada orang menganggap ini tidak berpahala, padahal dia lebih utama. Membukakan puasa ini ibadah sunnah, lebih utama. Ini jarang terlupakan, tidak terpikirkan. Makanya orang-orang
Cerdas itu adalah mengambil potensi yang dilalaikan oleh banyak orang. Ya, makanya orang sukses, pedagang sukses itu adalah dia mengambil peluang yang orang melihat itu tidak ada peluang. Ya. Maka semacam itu orang sukses. Seperti itu juga orang sukses dalam perkara ibadah. Maka perkara-perkara semacam ini sering dilalaikan. Ya. Anda lihat di masjid-masjid, ya. Orang berpuasa sunnah sedikit, kemudian sudah sedikit orangnya buka puasanya ala kadarnya. Ya. Berbeda dengan Ramadan, masya Allah, ya orang buka puasa luar biasa. Ya. Padahal ini ya amalan yang sangat agung. Maka kalau kita bisa melakukan demikian, memberikan makan, ya, bersedekah, ini sangat utama. Kemudian juga silatul arham, menyambung tali silaturahim. Ya, ini paham tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim itu adalah orang yang memiliki hubungan kerabat kekeluargaan, itu yang disebut silaturahim. Adapun yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan, kekerabatan, tidak dikatakan silaturahim, yaitu hubungan persahabatan. Ya, hubungan persahabatan. Nah, kita ini kadang-kadang terbalik Bapak Ibu. Ya. Wadah kawan itu paling lincah. Wadah kawan. Tetapi wadah keluarga sendiri, ya, orang tua di sana dan yang lainnya itu jarang banget. Bahkan kadang-kadang kawan kita itu saking maunya kita sering dikuncinya pintu. Ya, tidak dibukainya lagi, kita ngetok-ngetok perkara mendengarnya. Ya. Kenapa? Karena saking seringnya kita. Ya. Bininya muyak sudah di rumah, ini sini-sini juga tamu. Ya. Maka kadang kita itu lebih ketujuh mengunjungi kawan ketimbang mengunjungi keluarga. Soalnya terbalik. Kita mengunjungi keluarga itu lebih diutamakan itulah silaturahmi. Apakah mengunjungi kawan kadang boleh boleh, tapi jangan kita lupakan yang terutama yaitu keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, cucu kita, nenek kita, dan seterusnya, orang yang terdekat dengan kita. Kemudian juga di antara keutamaan bulan Dzulhijjah ini juga adalah amal ta'adiyah adalah seseorang berdakwah dan mengajarkan ilmu. Maka orang yang berdakwah mengajarkan ilmu ini kesempatan. Jangan ketika kita berdakwah mengajarkan ilmu 10 bulan Dzulhijjah libur. Jangan. Ya, kalau bisa beli kampung. Ya, tetap mengajarkan ilmu. Ya, seseorang ketika seseorang berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena ini kesempatan. Bulannya kapan Ustaz? Setelah bulan Dzulhijjah. Setelah 10 bulan Dzulhijjah. Karena kesempatan. Ya, ini mengajarkan ilmu, berdakwah. Ini kesempatan ketika kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena mengajarkan ilmu itu bermanfaat bagi orang lain. Walaupun hal yang sangat sederhana, ya, mengajarkan membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu yang sederhana itu sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan ini juga yang sangat dianjurkan ketika kita ini berada di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah kalau kita punya orang tua yang masih hidup, ya, maka di sini kesempatan seseorang berbakti kepada orang tuanya. Maka perbanyak bakti kita ketika kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau kita kadang-kadang itu jarang telepon orang tua, seminggu mungkin 4 kali, di 10 awal Dzulhijjah ini kalau bisa sehari 2 kali. Ya, seseorang telepon orang tuanya. Ya. Mungkin orang tua kita heran, kami kenapa baik-baik jaganya. Ya. Mina lincah telepon hari. Kalau bisa setiap hari kita telepon. Ya 2 hari, apa sekali 2 kali kita telepon. Kalau biasanya seminggu 4 kali 5 kali kita telepon. Kalau bisa di awal Dzulhijjah ini, kalau nggak bisa mendatangi rumahnya, kita telepon tiap hari. Ya. Ya. Untuk menunjukkan agar kita berbakti kepada dua orang tua kita. Ya. Kalau orang tuanya masih hidup, maka kunjungi dia, penuhi hajatnya, apa yang dia perlukan sebelum dia meminta kepada kita. Jadi ini bentuk seseorang berbakti kepada dua orang tuanya. Kalau orang tua itu sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, maka cara dia berbakti kepada bapaknya yang sudah meninggal, maka dia mendoakannya, ya, kemudian menjalin hubungan ya baik dengan kerabat orang tuanya, teman bapaknya dahulu kala. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau ditanya tentang ya masalah bertanya kepada Nabi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
Ayyul amali ahabbu ila Allah Ta'ala? Qal as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ay? Qal birrul walidain. Qultu summa ay? Qal al-jihad fi sabilillah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya bertanya kepada Nabi SAW, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Engkau salat di awal waktunya. Qultu summa ay? Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian kata Nabi, birrul walidain. Engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada dua orang tua. Qultu summa ay? Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian kata Nabi, al-jihad fi sabilillah. Engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita amalan yang paling dicintai oleh Allah di antaranya adalah berbakti kepada dua orang tua kita. Kemudian amalan yang ke-8 yang sangat dianjurkan ketika seseorang berada di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah kita berkurban. Kita berkurban karena secara khusus Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan washalli li rabbika wanhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, salatlah ya dan sembelihlah untuk Tuhan. Maka ayat ini sangat jelas menegaskan kepada kita bahwasanya disuruh kita untuk berkorban, dan berkorban itu ibadah azimah, ibadah yang sangat agung. Makanya orang-orang kufar Quraisy, orang-orang jahiliyah, banyak ibadah mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan cara mereka berkurban. Ya, tetapi kurbannya mereka salah. Mereka ya berkurbannya dengan mendekatkan kepada orang-orang, pada berhala, dengan melakukan kesyirikan. Karena mereka tahu kurban itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita diberikan kelapangan di dalam harta, maka hendaknya kita berkorban. Maka Bapak Ibu, ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 8 amalan yang sangat ditekankan ketika seseorang itu berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau kita bisa lebih dari 8 amalan ini, tentu ini yang terbaik ya. Tapi kalau tidak bisa, maka kita fokus pada 8 amalan ini ketika kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada permasalahan yang penting yang harus kita pahami pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Apa itu permasalahan yang penting? Yang pertama, disunahkan tadi kita bertakbir ketika kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Para ulama mengatakan bagaimana lafaz takbir yang benar. Lafaz takbir yang benar. Pertama, ulama sepakat bahwasanya paling bagus takbir itu adalah dengan mengulanginya 2 kali. Lafaz Allahu Akbar-nya. Dia mengatakan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini yang paling bagus. Seseorang bertakbir itu lafaznya dua kali. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini takbir Abdullah bin Mas'ud, dan ini takbir yang paling bagus sahih, paling bagus sanadnya, paling bagus riwayatnya. Adapun orang yang bertakbir 3 kali, lafaznya Allahu Akbar, Allahu Akbar juga boleh. Tetapi kalau ditanya mana yang afdal, mana yang terbaik, maka mencukupkan 2 itu yang paling afdal, paling bagus ketimbang seseorang mengulangi sampai 3 kali. Dan lafaz takbir itu sangat banyak. Ya, ada setidaknya 3 lafaz takbir yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Yang pertama tadi yang saya sebutkan, takbir Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua ada takbir Ibn Abbas. Takbir Ibn Abbas seperti apa takbir beliau? Ibn Abbas ketika beliau bertakbir, beliau mengatakan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadis ini di asar ini dikeluarkan oleh Abi Sa'ibah di dalam Musannaf. Kemudian juga para ulama menyebutkan takbir Salman Al-Farisi yang ketiga. Ya, takbir Salman beliau mengatakan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar Rabbana lakal hamd. Maka ini diantara juga takbir Salman Al-Farisi.
Maka ini ada beberapa lafaz takbir yang mana saja kita pilih, maka tidak mengapa seseorang bertakbir tersebut. Ya. Tetapi sekali lagi saya katakan tadi, takbir yang dengan 2 kali lafaz takbir saja, Allahu Akbar 2 kali itu yang terbaik. Ketimbang dia mengulangi 3 kali. Kemudian permasalahan yang kedua adalah yang ingin saya sampaikan adalah tadi kita jelaskan bahwasanya puasa hari Arafah itu terjadi khilaf, apakah dia berdasarkan wukuf ataukah berdasarkan tanggal 9 Zulhijjah. Makanya terjadi khilaf. Sehingga khilaf semacam ini jangan sampai menjadikan kita ini berselisih. Jangan sampai seseorang menjadikan bertengkar di medsos akibat perselisihan semacam ini. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Kalau ada orang yang mengambil pendapat saya mau puasa Arafah berdasarkan orang wukuf, salah apa tidak? Tidak salah. Dia mengambil pendapat para ulama. Kalau ada orang mengambil pendapat saya mau puasa Arafah berdasarkan tanggal 9, salah apa tidak? Tidak salah. Dia ada patokannya. Maka hal semacam ini jangan sampai menjadikan orang itu berselisih. Ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi di sini adalah walaupun ulama berselisih tentang kapan dia berpuasa hari Arafah tadi, tapi mereka tidak berselisih tentang masalah kapan berhari raya. Maka kalau berhari raya, ulama sepakat bahwasanya dia mengikuti pemerintah. Ya, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, bahwasanya orang kalau berhari raya walaupun puasa hari Arafahnya misalnya puasanya hari Selasa, maka tetap berhari rayanya hari Kamis. Kalau puasa hari Arafahnya hari Rabu, maka tetap berhari rayanya hari Kamis. Jadi perselisihan mereka itu bukan perselisihan hari raya, tapi perselisihan mereka hanya terbatas pada kapan berpuasa hari Arafah. Jadi jangan salah dipahami, oh aku mengambil pendapat berpuasa berdasarkan hukum, berarti hari raya hari Rabu, tidak. Tetap hari raya hari Kamis. Ya, kenapa? Karena perselisihan ulama ini hanya sebatas pada masalah kapan dia berpuasa pada hari Arafah. Maka sekarang ini ya banyak munculan di TikTok dan semisalnya ya. Saya dikirimi oleh sebagian orang, sebetulnya kata mereka, saya bingung kata dia, kok orang-orang ini kok nggak hari raya kok berbeda, tinggal upati di Mekah ini ya Pak, hukumnya esoknya pasti sudah 10 kata dia. Kalau di Mekah itu hari Selasa hukumnya berarti hari Rabu, kenapa hari Kamis? Kadang sebagian orang ya, tidak paham dia, tidak paham sebab ikhtilaf para ulama. Berhari itu sama seperti berhari Idul Adha itu sama dengan hari raya Idul Fitri melihat bulan. Tapi yang kita singgung tadi masalah mereka berselisih masalah puasa Arafah. Puasa itu disebabkan karena wukuf apa karena tanggal 9. Ya. Tetapi mereka walaupun yang mengatakan berdasarkan hukum, tetap mereka mengatakan harus mengikuti pemerintah, ya, bukan dia berpuasanya setelahnya. Ini penting dipahami oleh sebagian orang sehingga dia tidak salah dalam masalah ini. Bapak Ibu akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin ya yang berkaitan ya tentang masalah keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, yang mudah-mudahan kita semua ya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaksimalkan ketaatan beribadah kepada Allah di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, karena ya ini adalah hari yang sangat istimewa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi hambanya di dalam setahun ya. Cuma hanya 10 hari, jangan sampai 10 hari ini terlewatkan. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup, sisa waktu yang ada mungkin kita menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Silakan oleh pertanyaan Bapak. Tadi tentang masalah zikir muqayyad itu Ustaz. Saya jadi imam Ustaz. Berapa batas zikirnya Ustaz? Ya. Apakah 3 kali, 4 kali, 5 kali itu berapa? Baik. Berapa batasan zikir muqayyad itu? Berapa kali dia ulang zikirnya? Ya. Sebetulnya tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Ustaz, saya mau mengulang 10 kali boleh tidak mengapa. Tidak ada batasan di dalam syariat berapa kali dia mengulanginya. Maka boleh dia ulangi sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, tidak ada. Itu kembali kepada masing-masing orang. Antara satu orang dengan orang lain tentu mungkin berbeda. Ini bisa mengulang sampai 4 kali. Ini mungkin mengulangi cuma 2 kali. Mungkin yang di sana dia ngantuknya berat cuma 1 kali misalnya. Maka
Tidak ada batasannya, tidak ada batasannya. Tetapi kita disuruh untuk memperbanyak ya zikir tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Kalau masih punya hutang puasa Ramadan, apakah bisa ada keutamaan puasa Ramadan? Baik. Kalau kita punya hutang puasa Ramadan, apakah yang mana kita dahulukan? Yang kita dahulukan mengqadha puasa Ramadan ataukah kita mendahulukan puasa pada 10 awal bulan Zulhijjah? Maka kalau Anda mengqadha itu lebih baik. Ya, kalau Anda qadha itu tentu lebih baik. Dan Anda dapat keutamaan juga. Ya, karena Anda berpuasa pada hari tersebut. Tetapi nanti mungkin pas hari Arafah Anda puasa hari Arafah tidak ada masalah. Nanti sisa qadhanya Anda lanjutkan nanti setelah hari tasriknya. Jadi pas hari Arafahnya Anda berpuasa sunnah, kemudian nanti dilanjutkan nanti setelah hari tasriknya Anda mengqadha puasa. Kalau seandainya qadha puasa tidak selesai, ya. Maka kalau seandainya Ustaz saya ingin berpuasa sunnah aja, nanti mengqadha puasanya belakangan setelah tanggal 13, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Tidak mengapa. Karena mengqadha puasa itu adalah wajib yang diluaskan. Sehingga boleh diakhirkan, yang penting jangan sampai masuk bulan Ramadan berikutnya. Maka boleh, tapi afdalnya adalah disegerakan seseorang itu ketika dia memiliki hutang puasa. Wallahu a'lam. Baik. Dan yang lain? Ya. Kan ada larangan yang berkorban itu nggak boleh motong rambut sama kukunya. Kadang kan di 10 hari itu kita bekerja terus kuku kita kadang kotor terus masuk apa itu Ustaz. Terus kelupaan kita, bukan kelupaan sih, kebiasaan kita untuk membersihkan dengan memotong kuku itu kita berdosa atau seperti apa? Pertama, ya, kalau sekedar membersihkan saja tidak memotong tidak ada masalah. Yang dilarang itu memotong. Makanya memotong itu yang dilarang. Larangan di sini khilaf ulama. Ya, jumhur larangan di sini sifatnya makruh, tidak haram. Ya. Sebagian ulama menganggap larangan di situ adalah haram karena asalnya an-nahyu kata mereka yufid tahrim, menunjukkan keharaman. Sedangkan jumhur ulama mengatakan tidak. Larangan di dalam babul adab, di dalam bab adab tidak menunjukkan pengharaman, tetapi kata mereka menunjukkan karahah, ya, makruh hukumnya. Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya dia berkorban, konsekuensinya itu. Ya, dia tidak memotong kukunya, tidak mencabut bulu-bulu yang ada di tubuhnya, ya. Tetapi kalau seandainya Anda jadikan korban itu bukan untuk Anda jadikan korban itu untuk istri Anda, misalnya, Anda boleh memotong kuku Anda, ya. Makanya tidak boleh adalah istri Anda. Maka kalau Anda memotong kuku sudah korbannya untuk istri. Saya yang yang korbannya untuk istri, maka saya bebas yang untuk potong kuku dan yang lainnya tidak ada masalah. Kalau korban itu jadikan atas nama istri. Wallahu a'lam. Baik. Dan yang lain? Standar dari kemampuan orang bagaimana? Kalau dari zaman Nabi kan saya dengar dari penjelasan Ustaz, Nabi itu sangat sederhana sekali. Bisa cukup. Sedangkan kita ini walaupun krisis tapi aset kita masih lumayan. Jadi masih wajib atau Iya. Pertama ya, Nabi SAW orang yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa. Tentu beliau akan melakukan yang terbaik, ya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hukum kurban itu sendiri hukumnya sunnah, sesuatu yang sunnah. Kalau ada orang muslim punya kemampuan dia tidak berkorban, apakah dia berdosa? Kita katakan tidak berdosa. Tetapi dia kehilangan pahala yang besar. Apalagi tadi kita katakan 10 awal bulan Zulhijjah. Ini pertama dulu. Ini poin yang penting dulu. Poin yang penting kedua adalah seseorang itu disuruh berkorban selama dia tidak menimbulkan mudhar. Kalau itu menimbulkan mudhar, contoh akibat dia berkorban dia tidak bisa bayar hutang. Akibat dia berkorban mungkin uang makannya terganggu. Ya, misalnya kadang nanti bisa jadi kadang termakan Pak. Mungkin nanti saya tidak ada lauknya mungkin akibat dari korban. Kenapa? Karena uangnya sudah habis dipakai.
atau akibat dia berkurban dia tidak bisa bayar SPP anaknya misalnya, ya anaknya sekolah di pondok biayanya mahal, kalau dia berkurban mungkin dia tidak bisa bayar SPP anak, menimbulkan mudarat pada dirinya, maka ini orang tidak mau. Tapi kalau tidak menimbulkan mudarat, artinya dia berkurban cuma duitnya aja berkurang tapi kada apa-apa, nah ini disuruh berkurban, ya. Orang ini semacam mampu, ya. Nah, karena kadang-kadang kita hanya memperhatikan berkurang, ya. Nah, itu kadang orang mau di sana tapi tidak menimbulkan mudarat, utang kada bisi, kemudian makan mampu, rumah punya, kemudian bayar SPP anak lancar, ya. Tidak ada yang cuma sekedar utang uangnya berkurang. Ini adalah orang yang mampu. Orang yang mampu maka disuruh dia untuk berkorban. Kalau seandainya tidak berkorban maka ya kita katakan lagi tidak berdosa tapi kehilangan kebaikan yang banyak. Makanya ya orang zaman sekarang ini ya macam-macam ya. Orang zaman sekarang jangan kena itu. Kadang untuk kebaikan anaknya sendiri saja menuntut ilmu, kadang dia menjadi miskin, ya menjadi miskin. Coba Anda perhatikan Imam Malik rahimahullah taala, saking semangatnya beliau menuntut ilmu, tidak ada biaya beliau jual atap rumah beliau. Ya atap rumah beliau diambil dijual, tidur karena pakai atap, rumahnya jadi tidak pakai atap. Tapi orang zaman sekarang, subhanallah, kalau berkaitan dengan masalah agama, kadang-kadang orang zaman sekarang dia merasa miskin. Tapi coba anaknya berkaitan dengan sekolah pelajaran umum ya, atau sekolah umum apa macam kedokteran, tidak pernah ada kada bisa kada duit. Ada terus duitnya, ya. Kada ada istilah kamu tidak ada duit. Tapi kalau berkaitan dengan agama, kayaknya kada ada duitnya. Dia orang terdepan mengatakan saya minta keringanan. Ya. Karena demikian, ya. Orang jadi sudut pandang kita tuh pada agama itu kadang-kadang sebagian orang itu di nomor 2 daripada sudut pandangnya pada perkara ilmu dunia. Ini keliru, ini sudut pandang yang terbalik. Hal yang semacam ini sering terbawa juga dalam masalah ibadah. Ketika berkurban untuk Allah, kayaknya kan ada duit. Tetapi ketika nukar napa-napa aja, perabot rumah, pengakas rumah yang mahal, ada duitnya. Kan terbalik, padahal dia bisa beli dengan sesuatu yang sederhana, beli HP yang mahal dia bisa, tapi berkorban dia tidak bisa. Kan ketika dia berkaitan dengan dunia dia bisa, tapi berkaitan dengan agama dia menjadi miskin. Kayaknya ada duitnya dan seterusnya. Nah ini kembali kepada keimanan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi kalau itu menimbulkan mudarat, ya dia tidak wajib berkorban. Ya, bahkan tidak boleh kalau seandainya menimbulkan mudarat, maka tidak boleh. Jadi Islam melarang menimbulkan mudarat. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Berkorban itu di tempat kita domisili atau bisa di tempat lain yang memerlukannya? Afdalnya berkorban itu di tempat di mana kita berada. Di mana di saat kita berada, disitulah kita berkorban. Kenapa? Karena agar sunnah-sunnah korban itu bisa kita lakukan. Di antaranya apa? Memakan daging korban kita langsung. Kemudian kedua kita menyaksikan hewan kurban kita disembelih atau kita yang menyembelihnya secara langsung. Kalau kurban itu disembelih di tempat lain maka hilang sunnah-sunnah ini. Ya, kita tidak bisa memakan dagingnya, kita tidak bisa menyembelih atau menyaksikan penyembelihan, maka hilang sunnah-sunnah ini. Sehingga kata para ulama, kurban itu afdalnya di tempat di mana kita berada. Tetapi apakah boleh di luar sana kita kasihkan? Misalnya saya ngasih kambing di luar sana, sedangkan saya di sini, boleh, tidak ada masalah, tidak mengapa. Tapi saya katakan afdalnya di tempat di mana kita berada itu yang afdal. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Cukup? Ya, cukup ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Ya, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.